Game yang kedua yang tentunya harus menjadi satu jawaban untuk tim-tim Indonesia karena 3 tim kurang mendapatkan hasil yang bagus dan tim Todak sekarang sudah mulai menunjukkan taringnya di babak Grand Final di tanah Vietnam. Untuk menggagalkan dominasi dari Buriram di game pertama dan sekarang harus melakukan early fight melawan Buriram United. Wah, ini dia kita tunggu-tunggu karena satu-satunya tim yang berhasil menumbangkan Buriram di Snowfall kita waktu itu tahu adalah tim Todak meskipun dengan roster yang berbeda. Apakah akan sama hasilnya kali ini? Kita tunggu saja. Gimana dari Buriram sendiri sudah mulai menotis. Tapi kita lihat dari seorang Get High masih playing safe kali ini karena dia menyadari early fight tidak 100% menguntungkan, but somehow in the other side ada Albay dengan M14 berhasil menumbangkan seorang Puwarak. Ending dilakukan 1 poin eliminasi pertama untuk RRQ Kazu. Ya, early yang seperti biasa untuk para pemain dari RRQ Kazu yang sedikit menyebar keluar dari arah dock untuk menguasai carouselnya terlebih dahulu, berebutan bersama dengan Virtus Pro yang juga keluar dari arah railroadnya itu sendiri. 1 poin kill didapatkan, ini jadi satu keuntungan buat RRQ Kazu, tapi jadi informasi yang paten untuk Virtus Pro bahwa RRQ sudah bisa menguasai area dari carousel. Tinggal Virtus Pro mikirin caranya gimana keluar dari arah railroad untuk menuju ke arah carousel dan fight back ke arah RRQ, dan itu juga jadi sekaligus jadi salah satu PR untuk RRQ Kazu untuk lebih berhati-hati ketika keluar dari area dock karena di samping mereka persis juga di area base camp itu ada tim dari Onyx Esports. Sementara kalau kita sedikit komplek di menit tadi karena adanya UAV Light yang digunakan oleh Buriram United, bahkan di menit yang pertama posisi dari tim Todak yang sudah terspill semuanya membuat tim Todaknya kembali menuju ke area garrison. Karena kalaupun Todaknya maksain setelah posisi mereka ke spill itu nggak bakal bagus buat mereka. Yang ada malah nambahin poin Buriram. Iya benar sekali. Jadi mungkin dari tim Todak langsung saja untuk melakukan disengage. Harapan kita harus pupus di sini untuk melihat Buriram tusun ya. Nggak apa-apa, mungkin akan ada hal yang berbeda nanti, entah bukan dari tim Todak, ada tim lainnya yang bisa menumbangkan Buriram. Kita melihat dari All Gamers Global juga di game pertama tadi pure kalau menurut gue dari mereka karena tadi sempat struggling untuk berjuang berhimpitan dengan zona. Akhirnya walaupun mereka sempat dapetin tempat yang free hit, tapi kondisi tidak memungkinkan ketika Diu-nya berhasil terpick off. Dan lihat lagi dan lagi bersinggungan dengan tim Indonesia, Bigetron Esports dari seorang Saifa sudah mulai memantau dari arah jendela dan kodenya tumbang Bigan. Ya, masih ada fire revive yang coba dilakukan oleh seorang Azriel dengan yang tadi melakukan restartan dan belum bisa melakukan trik sepertinya. Saifa sudah mulai diras oleh satu pemain dari Bigetron Esports. Drop the beat, coba sudah mulai dinyalakan kali ini untuk turun sedikit ke arah bawah dan melakukan gocekan kembali dengan Thompson di tangan, tapi sudah terlihat satu pemain di sana. Oh my god, Keong fokus juga berbeda. Buat kali ini Keong harus terjatuh karena Cino juga datang. Tik berada di bagian lantai 2, namun ternyata terpecah fokus 2 rusher dari Bigetron Esports ini, Julia. Aduh, itu tadi memang unpredictable move dari seorang Saifa. Nggak ada yang menyangka dia bakalan keluar muter masuk lagi ke arah dalam, dan seorang Keong juga dalam tingkat awareness yang cukup minim tadi ya. Sehingga 2 rusher dari Bigetron harus menelan pahit. Satu orang lagi terlihat Saifa melakukan 1v1 situation dengan seorang Azriel namun gagal dan oh my god, Bigetron Esports Indonesia kembali menelan pahit. Tim pertama yang pulang ke lobby Bigan. Ini bukan satu awalan yang bagus buat Bigetron Esports sih di Alpine, yang mana sebetulnya catatan dari Bigetron Esports di map Alpine ini nggak buruk-buruk banget juga sebetulnya. Padahal di area Riverwood mereka udah bersyukur double AJ nggak lolos. Iya. Jadi mereka bisa dapetin seutuhnya, cuman keluar dari area Rivermouth-nya. Ada rotasi kedua yang dilakukan oleh AG Global yang bikin mereka harus kandas di posisi ke-12, menit ke-4. Glual mereka aja mending kalau udah nyampe di angka 4 glual tuh. Iya. Dari resort glual ada yang belum beli glue box juga kayaknya, kalaupun udah beli tuh belum kekumpul sampai 6 sampai 7 glualnya. Jadi masih sangat minim dan awareness yang terlalu rendah dari Bigetron Esports membuat tadi Koja terpick off. Komunikasi 2 pemain di arah depannya juga kalang kabut, dibikin sulit sama satu pemain dari AG Global. Saifanya
di depan di lantai 2, lalu Chinoy-nya tiba-tiba datang ngebikin pecah fokus dari Keong. Iya. Bener-bener kandas di posisi ke-12 dan tidak bisa melakukan reset karena di saat bersamaan area Rivermouth juga sudah kedatangan EVOS Divine dan juga Core Memory Esports. Aduh, tapi kita lihat kali ini dari tim AG Global ya. Setelah mereka cukup sibuk tadi dengan Bigatron Esports, mereka rotasi ke arah stadium dan harusnya berhadapan dengan tim Flash kali ini. Beberapa resource sudah terpakai, apakah yang akan terjadi dari seorang Chinoy? Masih mampu untuk menari-nari di balik wall. Ada juga Stevie yang dinyalakan kali ini, tapi Flash Freeze coba dikirimkan ke arah tim AG Global, menilai pergerakan AG Global dan tim Flash menarik ke arah dalam. Cukup respect kali ini nampaknya Bigan. Ya, 2 Pain Refuge sudah dinyalakan oleh kedua tim. Jadi salah satu informasi yang cukup berharga untuk tim Flash dan juga AG Global. Sayangnya tadi seorang Chinoy terlalu terburu-buru untuk membuka resource dan skill aktifnya, tapi Hoang nampaknya sudah mulai dinotis. Chinoy juga tertembak dari arah yang berbeda. Tidak ada glow lagi ini milik seorang Chinoy. Harus bergerak ke arah dalam, tertembak oleh seorang Hoang dan berhasil untuk dijatuhkan. Sulit diselamatkan. Tidak ada heal pistolnya meskipun Chinoy sudah mulai masuk ke dalam rumah, tapi mencari poin kill untuk tim Flash dan AG. Kehilangan satu pemain di kondisi yang mereka juga sedang terpisah. Ya, ini bagus banget dari tim Flash, the way mereka respect terhadap tim AG Global masuk ke arah dalam dan advantage dari third party seperti PI Sport gitu. Walaupun mereka nggak banyak dari segi manpowernya, tapi mereka bisa curi-curi momen. Lihat AG Global bahkan sudah kehilangan 2 playernya dan Baros dengan HP yang lumayan minim kali ini. Upaya medikasi dilakukan, bergerak ke arah luar, diras oleh 2 player sekaligus. Memutar ke arah luar, agak tersangkut, tapi masih bisa untuk disengge. Tidak, ternyata Baros tumbang. Ending dilakukan Dio akan menjadi lone survivor dari AG Global. Mencoba menjauh, masih sempat dan bahkan masih ada vending machine kali ini yang bisa digunakan untuk menghidupkan seorang Chinoy, Bigan. Ya, menurut gue terlalu agresif kalau ngeliat AG Global setelah mereka mau masuk ke arah Rivermouth, dapetin satu squad di sana. Sebetulnya mereka punya pilihan buat stay di arah rumah merah, tapi mereka lebih milih buat balik lagi ke arah stadium untuk bisa dapetin poin eliminasi. Entah mungkin objektif mereka adalah seperti yang dibilang sama Gedai, coba cari poin eliminasi di awal-awal dulu dari kanan dari kiri untuk dapetin mentalitinya terlebih dahulu, tapi sama terlalu buru-buru dan terlalu membawa adrenalin tinggi juga jadi satu hal yang kurang baik untuk tim AG Global. Sementara Buriram United ketika zona sudah mulai bergerak ke arah Rai dan juga bagian atas dari front, mereka melakukan pengejaran seorang Torak dan PR yang cukup besar untuk seorang Loki di bagian depan. Ledakan dari FGL seorang Wasana tidak bisa diselamatkan, langsung Suren dan 3 pemain dari tim Torak menggunakan sebuah launchpad untuk masuk ke area Rivermouth yang mana di sana juga ternyata nggak aman-aman banget, Julia. Aduh, nggak aman-aman banget, tapi melihat FGL dari seorang Wasana mampu memukul mundur tim Todak, terbakar sudah seorang Noki. Akhirnya membuat Buriram kali ini dalam posisi yang nyaman. But somehow ini dia pertarungan antar saudara RRQ Kazu versus Onyx Esports menggunakan launchpad. Namun tembakan-tembakan sudah mulai terbuka. Jarak memang jauh, tapi itu dia menjadi tembakan peringatan tentunya untuk tim Onyx Esports dan tidak akan diladenin karena juga terlalu beresiko. Onyx kali ini akan coba objektifnya ngamanin tempat dulu untuk mereka berlindung sambil menunggu zona selanjutnya. Karena kalau kita ngintip ini mereka udah ada di central circle juga sih. Jadi nggak ada yang harus mereka lakukan terburu-buru, tinggal secure tempat aja. Dan RRQ Kazu nampaknya akan berpindah kali ini dengan menggunakan mini launchpad. Coba untuk mengamankan satu compound, akan melakukan pengejaran. Lihat adanya Onyx Esports, terbaca pergerakannya, satu tembakan dibuka namun masih belum terlalu fatal, Bigan. Udah cukup. Apa yang dilakukan oleh Buriram di game pertama adalah dapetin area CPR-nya terlebih dahulu, dapetin compound terlebih dahulu, dan mereka tidak melakukan apapun selain menyambut siapapun yang datang menuju ke arah compound mereka. Ini udah cukup. Namun kalau misalkan momentum didapatkan entah dari ledakan dari seorang Dudes ke arah Buriram United, tidak menutup kemungkinan fight akan terjadi, tapi resikonya harus dilihat. Masih ada PI Sports yang juga memantau menuju ke arah 2 tim yang sedang berbagi compound sejauh ini. Onyx mungkin sudah bisa lebih jauh daripada RRQ dan juga Buriram dan juga PI Sports yang di sana. EVOS Divine juga sama sudah berada di area stadium sana dan udah memiliki compound. Udah cukup. Tinggal siapapun yang akan datang, terlebih tim-tim yang mungkin masuk dari area Rivermouth, dari area Rai. Ini kan area cukup terbuka. Ya. Kalaupun misalkan pakai launchpad, titik pendaratannya itu bisa jadi titik dari pertempuran untuk tim yang baru mendarat dan tim yang sudah menunggu di dalam zona selanjutnya. Iya, benar-benar harus
aware banget karena mau landing itu area open field dan ada beberapa tim yang seperti tadi Bigan sebutkan sudah ada di area controlnya masing-masing gitu. Dan bagaimana tim-tim yang akan berusaha untuk masuk, salah satunya tim Virtus Pro kali ini mereka belum dapetin tempat yang aman 100%. Oke, mereka bisa berlindung di bawah jembatan tapi ini tidak akan bertahan lama karena kalau kita lihat zonanya akan mengerucut tepat di belakang mereka yang membuat mereka terpaksa harus bergerak nantinya. Tinggal nunggu fightnya pecah dulu yang di depan baru mereka bisa gerak karena kalau mereka duluan yang gerak itu bakalan terbaca karena terlalu terbuka posisinya. Belum ada pergerakan yang juga berbahaya dari semua. Ini benar-benar semuanya di game yang kedua main dengan sangat aman gitu. Kalau mereka nggak tabrakan di drop zone, mereka nggak akan ada fight yang terjadi. Lihat masih 11 nih. Di menit ke-10 bayangkan sehektik apa nanti fight yang akan terjadi di late game Bigan. Iya, karena Kiki tadi udah mention bahwa sebetulnya lebih sulit buat dapetin dunia daripada dapetin 80 poin. Nah, tim Falcon kali ini masih dengan penggunaan mineral set mereka. Aura vision dari On Fire sudah dinyalakan tapi terculik di sana. Fangam yang berhasil mendapatkan 1 kill tersebut dan langsung akan melakukan ending. 1 profiter dibutuhkan namun tidak bisa dihindari. Fante tumbang. Ada pembalasan dan serangan On Fire masih dapat 1 namun On Fire harus bertahan. Sejauh ini tidak bisa Carol pun terjatuh dan kali ini Flash benar-benar bisa menumpahkan barang pemain tim Falcon karena terlihat 1 pemain terlihat di zone cukup low, harus bisa bertahan lebih lama lagi lawan 1 pemain di sana yang masih juga survive. Harus ada follow up yang cukup cepat dari 3 rekan-rekannya. Seorang On Fire cukup menyulitkan sekali dari tim Flash. LBD juga cukup low kali ini. On Fire dapat 2 lawan 1. On Fire kandas tapi tim Flash kehilangan 2 pemainnya. EVOS Divine mendengar huru-hara yang terjadi, apakah akan masuk? Itu dia, ada Thrill of Battle yang connect, ternyata yang masuk malah Virtus Pro. Dimana kita lihat 2 player dari tim Flash kehilangan resource cukup banyak dan membuat mereka tumbang di posisi ke-10. Gue suka dari tim Flash tadi gak ambil pusing ketika Falconsnya baru landing, langsung mainnya cepat. Tapi kita tahan dulu pembahasannya karena akan ada fight lagi yang terjadi kali ini dari EG Global. Sudah banyak sekali utilities yang dikirimkan ke arah depan. 1 granat namun nampaknya tidak bisa mengubahkan tim Todak. Granat kedua menyusul tapi masih belum ada eliminasi yang bisa didapatkan dari seorang Kinoy. Dengan P90-nya akan mencoba melakukan harass terhadap tim Todak. Berempat, mereka bersama di balik duel. Tapi ada Mosi di area yang berbeda mencuri-curi momen atas tim Todak. 1 orang tumbang tapi tidak menyusul. Dengan ada seorang Kinoy, P90 membuat masalah. Saifa juga berhasil mendapatkan seorang Traps kali ini. 6 poin eliminasi. Dirasa masih kurang cukup. Mencari lagi di mana targetnya. Repair kit digunakan terlebih dahulu Bigan. Itu harusnya Faiz sudah ketahuan tuh karena harusnya ada Drake yang nyala dan Noki menjadi korban selanjutnya. Faiz mencoba melarikan diri namun hanya sendirian saja dan tidak punya banyak lagi resource sehingga tim Todak harus kandas di posisi ke-9 di rumah kemenangan EG Global yang seharusnya mereka ada di sana dari tadi. Namun sekarang ini dia pecah antara Buriram United dan juga Rarki Kazu. Buriram masih ada 4 pemain sementara di sana apa itu trading Exin Dirsinya harus sudah terjatuh di sana. Ararkio juga tumbang dan kandas lagi dan lagi. Ararkio Kazu gagal untuk survive sampai ke arah late game. Sementara Buriram United masih cukup kuat untuk bertahan di stadium. Waduh, kalian bisa lihat dari notif tadi bagaimana Ararkio ditumbangkan nggak cuma sama 1 tim tapi 4 tim sekaligus. Terjepit dari berbagai arah, nggak ada escape tools sama sekali itu untuk mereka. Benar-benar harus stay di sana menerima tembakan demi tembakan. Dan kali ini kita akan melihat perang antara kedua tim Thailand di mana Buriram United sudah terkena Wheel of Battle dan mereka memilih untuk cabut tapi masih tumbang. Masih ada yang tertinggal 2 player Buriram. Ada Genhai kali ini menjadi the next target. Tumbang dan Buriram menyusul di posisi ke-7. But somehow Onyx Esports masih mampu bertahan dengan 2 poin eliminasi, mencari kembali keberadaan daripada EG Global coba untuk mematahkan pergerakan. Dan juga ada EVOS Divine yang harus menerima serangan demi serangan daripada Virtus Pro Bigan. EVOS Divine menyisakan 2 pemain. Rasyah pun ternyata dari tadi nggak dapat sniper ya. Di saat bersamaan Ray pun terjatuh untuk kesekian kalinya di tangan seorang Diamond kali ini. Dan benar-benar membuat kali ini EVOS Divine hanya menyisakan 1 orang Rasyah sendirian saja. Tapi Onyx sekarang menjadi tim yang cukup aman mungkin dalam kurun waktu sekitar 15 detik ke depan karena zonanya juga akan bergerak keluar dari komponen yang sudah mereka kuasai menuju ke arah revival spot yang udah mati. Tapi mereka juga dalam pantauan dari Korban Esports. Sementara Korban akan
keluar atau masuk ke dalam zona selanjutnya. AG Global juga. Sayangnya ini komponnya AG Global udah masuk di dalam zona nih. Jadi mereka bisa benar-benar mantau dari arah kompon mereka ke arah siapapun yang akan masuk. Rasya harus tereliminasi karena zona yang sudah menyakitkan. Sementara ini dia Adam sudah satu pola akan diserang Zero Blast di belakang Nirkwa di sana. Ledakan juga akan terjadi dan Soul Temur Esports harus kandas di posisi kelima dan Onyx masih survive menuju ke arah 4 besar melawan 2 tim dari Thailand lainnya dan juga 1 tim dari Vietnam Esports. Nice. Jatuh namun harus pembalasan dilakukan, harus turun. Adrian coba kirimkan tembakan Don't Cry juga harus kandas di sana. Pattern Reviews yang gagal, namun sekarang coba diperobos ke arah dalam, coba dibuka lagi satu skill di sana. Tumbang tapi wipeout masih bisa didapatkan, tapi masuk ke arah dalam zona. Ada pair untuk Onyx karena Crime Machine dan makin sama para pemain dari AG Global. Tertahan oleh PI Sports, mau nggak mau Onyx harus agak sedikit terdelay pergerakannya dan bahkan kita akan melihat ini dia idol kita semua, Adrian menjadi orang terakhir dari Onyx Esports yang harus berhadapan dengan 2 tim Thailand, AG Global dan juga Virtus Pro yang dari segi manpower mereka unggul 4 dan juga 4 player masih tersisa. Onyx hanya tinggal menunggu keajaiban nyari placement sebagus-bagusnya tapi nggak bisa kayaknya. Adrian sudah ternotis di sana dan tidak akan bertahan. Onyx Esports pun tumbang di posisi ketiga. Nice try Indonesia. Onyx tidak bisa bertahan. 2 tim Thailand kali ini akan berjibaku. Dimana lihat sudah ada beberapa utilities dari Glue Melter dikirimkan ke arah AG Global. Masih bisa bertahan dari Virtus Pro. Diamond akan mencari POV yang berbeda, berlindung di balik monster truck, tapi AG Global sudah mulai langsung masuk melakukan inisiasi terhadap tim Virtus Pro. Warak agak sedikit tertekan tapi masih bisa mundur ke arah belakang. Fernandes belum digunakan nampaknya. Saifa dan 3 player lainnya akan bergerak di sisi kanan sementara Diu mengambil posisi yang cukup nyaman di arah atas. Diamond sudah mulai terlihat tapi lihat ada save yang sudah diaktifkan kali ini agak sedikit membatasi damage output yang terjadi. Belok kena Valiandes sudah mulai dibuka tapi lihat satu persatu tumbang. Pertukaran terjadi kali ini. Nebula sayang sekali habis melakukan revive, dia harus tumbang. 2 player hilang dan juga bahkan 3 pertukarannya tidak adil. Virtus Pro memegang keunggulan kali ini. Puarak menjadi orang terakhir tapi ternyata tidak mampu bertahan. Q masih standby di sana. Saifa ternyata ini dia untuk AG Global. AG Global berhasil mendapat